Indonesia itu sialanku, bangsa dan kemunduran. Di sanalah neraka dunia, jadi pandu rakyatnya. Indonesia itu sialanmu, bangsa dan kecuranganmu. Marilah kita semua ucapkan Indonesia. Matilah Joko, mampuslah Soekarno, amanlah di neraka. Bangsalah rakyatmu, hinalah negerimu, untuk Indonesia jahanam. Indonesia jahil melacur, melacur, mundurlah kamu selamanya. Indonesia sial jahanam, jahanam, majulah tuju ke neraka. Halo semua. Kembali lagi bersama saya Dian Tirta dan partner saya Nur Setiawan. Ya, itu tadi lagu penghinaan Indonesia Raya yang dari Malaysia. Dan pendapat kamu, Raffi, gimana? Pendapat gue apa ya, miris sih. Maksudnya dalam artian miris itu, orang yang menghina itu, ya menurut gue dia orang yang bodoh. Karena yang merjuangin, yang membuat lagu itu kan kayak apa ya, apalagi lagu kebangsaan nasional, ya jadi banyak orang masyarakat Indonesia sendiri yang geram atas itu. Dan itu mencakup negara semua orang, mencakup Indonesia semua orang itu ya. Nah itu masalahnya. Jadi ya nggak cuman satu instansi, tapi satu masyarakat di suatu negara pastinya marah. Pasti marah. Dan itu guys, itu katanya itu yang menghina itu suspeknya itu orang Indonesia asli dan tinggal di Malaysia, menjadi pekerja buruh di Malaysia, dan umurnya itu 40 tahun. Gue nggak bisa kata-kata sih, karena apalagi katanya sih orang Indonesia ya. Iya. Kita juga nggak tahu itu secara real benarnya atau enggak. Tapi ya gue berharap secepatnya pelakunya tetap ditangkap sih, karena itu nanti kalau kelamaan ya akhirnya bangsa kita, negara kita akan direndahin terus. Iya. Ya sekali-kali lah dikasih ancaman sedikit terhadap para pelaku. Nggak cuma sekali dua kali tuh tentang lagu kebangsaan itu sendiri. Ya nanti kalau tidak secepatnya ditangkap atau tidak dipenjarakan, ya nanti banyak orang yang melecehkan negara kita. Apalagi kan semua lagu itu, lagu kebangsaan itu lagu yang sakral, itu nggak boleh sembarangan dinyanyiin gitu. Iya benar-benar, itu lagu yang buat bangsa kita sendiri. Semua negara itu pasti memiliki lagu kebangsaan. Dan itu kalau misalkan lu sendiri jadi warga negara asing dan lo memiliki lagu kebangsaan itu sendiri, ketika gue hina atas lagu bangsa lo pasti marah. Nah itu sama kayak kita sebagai warga negara Indonesia pastinya akan geram dan marah. Tapi jangan sampai kalian terprovokasi terhadap suatu statement-statement yang belum tentu dan belum pasti. Ya kalau emang itu statementnya dari pihak kepolisian, pihak berwajib, dan maupun pihak Menteri Luar Negeri, yaitu kedutaan luar negeri, insya Allah itu pasti statementnya benar. Tapi ya kita harus, pola pikirnya harus cerdas juga sih. Dan yang mirisnya itu katanya itu pelakunya itu umur 40 tahun. Sedangkan kalau umur 40 tahun itu kenapa bisa menghina lagu Indonesia Raya? Nah itu mungkin dibalik semua itu pasti ada alasan sendiri ya. Kita juga nggak tahu dia kerjanya di bidang apa. Katanya buruh
buruh. Katanya buruh. Mungkin di suatu pabrik tersebut itu, ini pemikiran saya. Ini pendapat ya, ini cuman pendapat saya iya. dan pemikiran secara logika. Mungkin di pabrik itu banyak orang Malaysia dan Indonesia dan minoritas orang Indonesia, karena tempat kerja pabriknya kan di Malaysia toh, kan namanya di Malaysia. Nah, orang ini kemungkinan bisa satu alasannya, dia ingin populer, tapi populernya salah, mencari popularitas, atau kita sebut biasanya mensos pansos. Kemudian yang kedua, bisa jadi pertemanan mereka, kemungkinan salah satu dari mereka ada parodi dan mengkaitkan dengan lagu kebangsaan ini. Kita juga nggak tahu tentang alami, Mungkin buat lucu-lucuan gitu ya. ya kemungkinan bisa buat lucu-lucuan. Atau yang ketiga, dia bisa kayak maksudnya terancam, bukan terancam sih, kayak ngedoktrin anak warga negara Indonesia ini supaya bikin parodi. Tapi ya kalau yang terakhir sih kemungkinan berapa persen aja. Nah, bagi saya orang yang ngebuat parodi ini udah bisa bikin negara kita adu domba dengan negara lain. Ya sayangnya ya gitu, takutnya kan ini orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, dan itu nyanyinya itu kayak logat-logat orang Malaysia, padahal itu katanya itu orang WNI. Nah itu bisa menyebabkan adu domba antara negara Malaysia dan negara Indonesia, dan itu kalau terjadi adu domba itu sangat-sangat bahaya. Iya benar, itu bahaya sekali, apalagi negara kita juga negara berkembang, belum masih negara maju, dan intinya pastinya orang Indonesia juga inginnya bersahabatan dengan negara lain, bukan cuma hanya saling menjatuhkan. Ya pasti ada persaingan, tapi ya tetap ada untuk menjalin rasa hubungan dengan negara lain. Ya gitu guys, takutnya ya kayak nanti orang Indonesia marah, terus banyak yang perspektif salah paham, itu orang Malaysia dan orang Indonesia balas-balasan lagu kebangsaan Malaysia dibuat parodi, dan itu jangan ditiru ya guys ya, jangan dibalas lah, apalagi takutnya kan ini kan mencakup negara, mencakup sebuah lagu kebangsaan, dan itu semua pihak dari negara itu pasti kalau lagunya diparodikan kayak gitu pasti sangat-sangat marah. Jadi jangan dibalas lah, biarin aja pihak kepolisian yang memberikan statement sama yang mengurus masalah ini semua. Ya, yang mengurus. Soalnya kan di Malaysia kedutaan besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur itu sudah mengurusnya. Jadi kalian jangan ikut-ikutan membalas parodi kebangsaan Malaysia. Ya sebenarnya. Jadi kalian ya tetap ada rasa marah, tapi ya tahan emosi dan tetap jadi diri kalian aja. Ya, tetap dari. Kalau kalian lama-lama ngurusin hal kayak gini ya kehidupan kalian akan terganggu pastinya. Ya tetap lah ada rasa marah, dendam, tapi tahan sementara, tetap sabar sampai pihak berwajib yang menangani ini semua. Soalnya kan dari dulu itu Malaysia sama Indonesia tuh kayak saling berantem gitu, apalagi kan supporter sepak bola gitu kan, pernah tawuran di Kuala Lumpur itu, saya pernah lihat itu supporter Indonesia sama supporter Malaysia itu bentrok gitu, tawuran. Jadi apalagi ditambah kalau lagu kebangsaan itu kayak diadu domba, dan itu menyebabkan lebih parahnya Indonesia sama Malaysia itu kayak nggak akur lagi. Ya intinya lo sendiri jadi warga negara Indonesia tetap menjaga daerah kalian, menjaga adat istiadat kalian, tetap mempertahankan rasa makanan khas daerah kalian, tarian kalian, budaya kalian, bahasa kalian, serta daerah lingkungan sekitar kalian, karena itu menjadi salah satu simbolik
bahwa ketika emang kalian menjaga benar-benar, maka orang lain akan susah untuk mengusiknya. Iya. Jadi kalau kalian bebaskan, misalkan contohnya kayak salah satu pulau di Indonesia, Pulau Sarawak kalau nggak salah, Pulau Sarawak, di Kalimantan itu akhirnya kan diambil alih oleh Malaysia dan sampai sekarang masih di pihak Malaysia. Ya apa ya? Ya itu karena warganya sekitar, dari apalagi pemerintah daerahnya sekitar kurang apa ya, menjaga dan serta menyorot daerah tersebut. Akhirnya warga kan yang memilih kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak gitu sih. Contohnya juga kayak tarian Reog Ponorogo itu kan katanya itu milik Malaysia, padahal itu milik Indonesia. Dan kalau pesan saya itu, kalian tuh yaitu harus jangan melupakan sejarah, jangan melupakan budaya. Soalnya itu kalau diambil nanti kalian marah-marah, tapi kalian tidak menjaganya, tidak saling support gitu. Iya benar. Jadi apa ya, nggak ada kata-kata lagi tentang pembahasan topik kali ini. Saya cuma bisa berharap kalian meredam amarah kalian dan saling tetap mengukuhkan persatuan. Jangan sampai bangsa kita sendiri itu diacak-acak oleh negara lain, dan apalagi dirusak oleh orang negara Indonesia sendiri. Jadi misalkan kalian ikut apapun, jangan sampai terpengaruh dalam orang Indonesia sendiri. Misalkan ya ada statement bahwa di sini contoh daerah ini kayak gini, agama ini kayak gini. Jangan sampai kalian kebawa tentang itu, apalagi tentang agama, dibawain sampai ke politik. Jangan sampai kebawa berita tentang politik. Udahlah, hidup, jalani kehidupan kalian, karena kalian semakin mengurusi hal-hal seperti itu nggak akan guna. Iya. Dan akhirnya kehidupan kalian akan terusik dan ya akhirnya mengurus netizen kayak gitu. Ya udah ya guys ya, itu aja dari pendapat kami. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share. Dan kalau komen itu yang baik-baik, jangan kayak komen yang jelek-jelek gitu. Terima kasih, bye bye.